Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami di kajian Ustadz Agung Cahyadi menjawab. Alhamdulillah kajian ini terlaksana berkat kerjasama atau diselenggarakannya oleh Dompet Al-Quran Indonesia, lembaga amil zakat resmi di bawah naungan Kementerian Agama dan Basnas Republik Indonesia, yang tentunya mengelola dana zakat infak sodakoh yang untuk kebermanfaatan umat secara profesional, amanah, dan juga tepat sasaran. Insya Allah pada kajian kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan netizen, yang sudah tulis di kolom chat komentar ataupun sudah mend-DM ataupun juga ngirim pesan melalui sosial media Dompet Al-Quran Indonesia ataupun sosial media Ustadz Agung Cahyadi. Oke, langsung saja. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nih. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita langsung lanjut Ustadz di pertanyaan yang sudah disampaikan netizen ini. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah ada dalil Ustadz kita sebagai umat Islam kenapa harus peduli atau membela Palestina atau mempertahankan Masjidil Aqsa? Jadi dasarnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi alasan yang karenanya bisa menjadi dasar kita untuk membela Palestina itu sangat amat banyak ya. Terutama kalau dilihat dari alasan syar'inya. Pertama, bahwa penduduk Palestina itulah Muslim mayoritasnya, dan memang bumi itu diperuntukkan Allah untuk kaum Muslim. Nah, sementara dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa orang Muslim itu bersaudara, tidak dibaca oleh teori-teori tertentu. Allah katakan dalam surat 49:10, innamal mu'minuna ikhwatun, orang bersaudara. Nah, Nabi dalam hadis Bukhari Muslim menjelaskan tentang hubungan antara sama Muslim itu dulu mengatakan mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi idza istaka minhu udhun tada lau sa'ul jalbil humma. Perumpamaan hubungan antara sama Muslim itu dalam kasih sayangnya itu bagian satu tubuh. Yang 41 tubuh anggota tubuh sakit, yang lain aku sakit. Nah, teman-teman kita Palestina itu saudara kita yang kalau mereka mestinya kita harus menderita. Dan kewajiban kita secara syar'i untuk menolong mereka. Dan pesannya Nabi mengatakan unsur akhaka dzaliman aw madluman, bantu saudaramu itu dalam keadaan dzalimi. Bahkan dalam banyak riwayat Nabi itu mengaitkan kepedulian seorang dengan non muslim pun yang butuh itu kaitkan dengan kesempurnaan imannya, apalagi non muslim. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan la yu'minu man bata syab'ana wa jaru ja'in wa ilm. Tidak sempurna iman seorang itu kalau dia tidak turun kenyang, sementara tangganya kelaparan. Ini tangga kelaparan saja non muslim aja kita bisa berpengaruh pada iman, apalagi ini saudara muslim kita. Nah, itu pertama. Yang kedua, jadi mereka itu jihad, dan jihad itu hukumnya fardu ain bagi mereka yang terjajah. Nah, kita termasuk Al-Quran teman, tentunya kesempatan Allah berikan kepada mereka untuk berjihad itu bagi kita juga kesempatan mendapatkan pahala jihad. Kita nggak ikut jihad perang di lapangan, tapi Nabi katakan menjahaja wajan fakot, orang yang mempersiapkan bekal bagi orang yang berjihad maka hukumnya pahalanya sama dengan orang jihad. Maka itu kewajiban kita secara syar'i untuk juga ikut kontribusi, menolong, membantu, dan berjihad dengan cara membantu mereka dengan materi, dengan doa. Kemudian berikutnya bahwa di sana terjadi kemungkaran besar ini, yaitu pembantaian musuh-musuh Allah, Yahudi, Allah terhadap saudara muslim. Ini kemungkaran besar yang kita wajib mengingkarinya. Karena Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun dari mereka wajib untuk
dengan tangannya. Kalau nggak mampu dengan lisannya, kalau nggak mampu dengan hatinya. Dan itu selama iman. Nah, Nabi itu pernah marah ya, bahkan berdoa untuk kepada Allah akan melaknat orang-orang yang menyakiti orang muslim. Bahkan pernah Nabi itu 1 bulan penuh kunut nazilah namanya, setiap sholat itu untuk mendoakan buruk kepada mereka yang membunuh 70 saja sahabat Nabi. Ini ribuan yang dibunuh. Yang Palestina ini. Palestina ini ribuan. Nabi 7 bulan marah begitu sampai 1 bulan penuh mendoakan buruk setiap sholat dalam kunut-kunutnya mendoakan melaknat satu persatu mereka yang membunuh sahabat ini. Nah ini ribuan. Gimana kita tidak terpanggil untuk mendukung dan juga mencela mereka, mendoakan keburukan mereka, kehancuran mereka orang-orang yang ada di sana. Maka ini beberapa, belum lagi alasan manusiawi. Belum lagi ya kemanusiaan. Belum lagi kita terikat di negara kita dengan konstitusi. Karena mengatakan penjajahan harus dihilangkan di semua alam. Nah, penjajahan yang nyata-nyata ini konstitusi mewajibkan kita untuk menghabiskan penjajahan itu. Itu di antara beberapa alasan yang karena kita wajib, bukan sunnah, wajib untuk membela mereka itu. Belum lagi bahwa di sana ada Masjid Al-Aqsa. Ini masjid yang terbangun kedua setelah Masjidil Haram. Oh, kedua ya Ustaz. Kedua, Haram Mekah pertama, ini kedua. Dan masjid ini masjid tempat Nabi Isra. Diperjalankan malam hari dari Mekah ke Al-Aqsa yang Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran surat yang ke-17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang barokahnya. Ini adalah beberapa alasan di antara yang lain yang tentunya sekali lagi menguatkan bahwa kita wajib untuk membela mereka-mereka yang terdolimi saudara kita, dan kita harus juga melaknat mereka-mereka yang jadi musuh saudara kita gitu. Oh iya, artinya di sisi lain selain juga alasan agama, bahkan alasan kemanusiaan juga. Bahkan tadi kalau nggak salah kita dengar kalau bahkan tetangga kita non Muslim sendiri kalau kelaparan itu berpengaruh pada iman kita, ya. Apalagi Muslim gitu ya. Artinya kepedulian kita melihat saudara kita di Palestina itu walaupun mungkin beda negara ya Ustaz. Islam nggak dibatasi oleh stereotip. Tidak dibatasi. Gimana itu mengatakan Allah itu saudara kita Muslim. Ya, selama ya di alam dunia ini ya. Dunia artinya itu termasuk kepedulian kita, dan juga bahkan secara konstitusi negara kita tadi ya. Undang-undang dasar bahwa di undang-undang itu harus dihapuskan. Penjajahan harus dihapuskan. Artinya ya kita kalau mau melaksanakan undang-undang dasar kita ya harus membela Palestina. Artinya harus menghilangkan penjajahan. Nah, ini yang mungkin perlu kita perhatikan, sahabat Deki sekalian. Alhamdulillah Deki ini juga turut berkontribusi dalam peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina melalui mengirimkan bantuan ya, apakah itu makanan pokok, sembako, atau bahkan obat-obatan yang dibutuhkan Palestina. Nah, silakan bagi yang ingin berkontribusi bisa melalui Deki, insya Allah amanah tepat sasaran, dan juga di sini sesuai dengan tadi ya perintah kita untuk bisa membela saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari netizen ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.